Di sini kita akan melakukan instalasi aplikasi Microsoft Visual Studio 2010. Aplikasi ini tentu digunakan untuk membuat sebuah program aplikasi berbasis desktop, berbasis offline. Jika memang dimungkinkan untuk online juga bisa digunakan, namun itu sedikit sekali menggunakan itu. Ini lebih banyak digunakan untuk yang berbasis offline. Nah, bagaimana cara melakukan instalasinya? Mari kita perhatikan langkah-langkah berikut ini. Mari kita menuju kepada software aplikasi tersebut. Ya, di sini Microsoft Visual Studio 2010. Ya, silakan diklik master aplikasinya, kemudian kita menuju pada setup. Ya, setup. Kemudian diklik yes. Nah, pada tampilan ini kita memilih install Microsoft Visual Studio 2010. Oke. Kemudian pada tanda centang berikut ini kita hilangkan tanda centangnya. Sesaat kita menunggu proses loading untuk setup komponen. Ya. Kemudian kita pilih next. Di sini kita pilih yang I have read and accept the license term. Kemudian klik next lagi. Kemudian kita pilih custom. Perbedaannya sama full. Ya, kalau full kita tidak bisa pilih, maka dia akan install semua apa yang ada komponen-komponen yang di Visual Studio 2010 itu sendiri. Kalau pada custom kita akan bisa memilih komponen-komponen mana saja yang perlu kita masukkan atau kita instalkan ke dalam komputer kita. Kita pilih custom, kemudian kita pilih next. Nah, di sini ada pilihan Microsoft Visual Studio, kemudian ya, misalnya ini kita nggak perlu masukkan, kita hilangkan tanda centang, kemudian install. Ya, pada proses ini kita akan menunggu ya beberapa menit. Ini agak lama memang prosesnya, tergantung daripada kecepatan prosesor komputer kita dan juga RAM yang dimiliki oleh komputer. Semakin tinggi speknya, maka semakin cepatlah proses instalasi ini dilakukan di dalam komputer kita. Kita tunggu sampai selesai. Kamu telah selesai menunggu proses daripada instalasi komponen Visual Studio 2010, maka akan dihadapkan pada tampilan seperti berikut ini, yaitu ada keterangan sukses Visual Studio 2010 has been installed and setup is complete. Nah, pada ini kita pilih finish. Ya, maka selesailah Visual Studio 2010 diinstalkan di komputer kita. Nah, untuk melihat tampilan atau juga menjalankan aplikasi Microsoft Visual Studio 2010, maka kita tinggal melalui daripada start, kemudian all program, cari Microsoft Visual Studio 2010. Kemudian pilih ini. Nah, di sini sudah saya pindahkan ke desktop icon Visual Studio 2010-nya. Kita open. Ya, maka inilah tampilan awal
dari Visual Studio 2010. Nah, jika kita ingin membuat project, maka kita tinggal pilih New Project. Klik. Ya, maka pada tampilan ini kita pilih Visual Basic, Windows, kemudian Windows Application. Nah, di sini tinggal kita membuat nama projectnya. Misalnya data input biodata pribadi, biodata, seperti itu aja. Kemudian location. Nah, di mana lokasi ini disimpan? Saya Dede. Nah, kamu silakan kalau mau pindahkan boleh, tinggal dipilih melalui tombol browse. Mau di desktop, mau dokumen, mau di data di, silakan. Ya, kalau saya di D, kemudian oke kan. Ya, tunggu beberapa saat. Ya, jadi akan menampilkan lembar kerja Microsoft Visual Studio ini. Nah, di sini kita akan bisa melakukan banyak hal terkait project-project yang kita ingin buatkan aplikasinya. Nah, di sini ada menu bar, file, edit, ya. Kemudian di sini ada toolbox, ya. Toolbox. Toolbox ini maksudnya adalah komponen-komponen daripada fungsi yang bisa kita lakukan untuk membuat sebuah project. Misalnya kalau kita mau perlu label, maka kita klik label di sini, kemudian kita taruhkan di POM. Nih. Ya. Jadi fungsi-fungsinya komponen itu, fungsinya komponen itu ada di toolbox ini. Semua ini tentu akan kita pergunakan nantinya di dalam praktek-praktek berikutnya. Nah, kemudian di sini ada Solution Explorer. Nih, ini maksudnya adalah di mana tempat POM-POM kita diletakkan. Jadi disinilah data input biodata terkait POM project kita, maka setiap kita menambah komponen-komponen, maka dia akan tampilkan di sini. Misalnya ini POM 1, kalau kita mau tambah POM lagi, maka akan tampil POM 2 dan seterusnya seperti itu. Kemudian di sini ada properties. Nah, properties di sini adalah untuk mengatur daripada setiap menu-menu yang ada pada POM. Nah, misalnya mengganti warna, ya. Kemudian mengatur lebar kolomnya, apakah dia full screen atau setengahnya saja. Maka di properties ini kita bisa edit itu atau kita modifikasi. Contohnya di sini tadi kita sudah ada level 1 kan. Nah, di sini kita bisa ganti namanya. Misalnya kita bisa buat nama enter, maka di sini akan berubah. Nah, itulah fungsi dari properties ini. Nah, jika memang kita sudah siap, maka untuk menjalankan atau melihat hasil dari project itu nanti di sini ada fungsi ya, start debugging. Jadi ini run-nya dijalankan. Nah, kita coba. Nah, di sini itu untuk menampilkan daripada ya, nih nama POM. Ini dia. Inilah hasil daripada kita melakukan sebuah project. Tadinya pada POM 1, maka tampilan sementara seperti ini. Nah, jadi itu fungsi run jika kita ingin melihat hasil daripada project yang telah kita buat. Nah, di sini ada output,
Di sini maksudnya ada debug. Nah, di sini akan menjelaskan tentang kalau adanya hal-hal yang error pada project yang kita buat. Maka di sini akan dikasih tahu informasi tentang error tersebut. Maka inilah tampilan dasar daripada lembar kerja Microsoft Visual Studio 2010. Mudah-mudahan proses instalasi itu bisa kamu lakukan dengan baik dan dengan benar seperti pada video tutorial ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.